Semuanya berawal di kampus ini, di mana saya menempuh pendidikan sarjana dan pasca sarjana saya di bidang seni rupa dan desain beberapa tahun silam. Mungkin Anda mengenal saya tidak dengan profesi yang sesuai dengan apa yang saya tekuni di akademi saya, tetapi pola pikir, karakter, dan mindset yang telah diberikan oleh kampus ini akan membawa saya untuk bisa memberikan banyak sekali informasi menarik yang akan Anda saksikan dalam konten-konten saya berikut ini. Ikuti saya. Halo, berjumpa lagi bersama saya Denny Darko, dan saat ini saya sedang berada di sebuah tempat yang spesial yang bernama Impresa House at BSD City. Nah, dan agar kita tahu sespesial apa tempat ini, saya langsung undang Head of Promotion Residential BSD City, Pak Albert Sanjaya. Ya. Apa kabar, Pak? Iya, Denny Darko, Pak. Selamat datang di BSD City. Iya, nah ini ada satu tempat yang ini konon dirancang oleh arsitek yang saya juga ngefans sama dia, Denny Gondo. Yes. Namanya sama-sama Denny. Oke. Nah, dan ini rumah yang ini kalau dilihat dari luas lahannya kecil ya ini. Iya. Maksudnya nggak terlalu mirip rumah compact saya. Compact. Rumah saya itu cuma 70 meter persegi. Iya. Makanya saya tertarik nih di sini. Nah, ini luasnya 60 meter. Lebih kecil lagi. Lebih kecil, 60 meter, 6 kali 10 meter. Emang cukup? Cukup, tapi dengan bangunan 88 meter. Iya, tapi di dalamnya ini banyak dengan smart layout dan smart furniture gitu. Nah, itu saya yang pengen tahu. Jadi banyak sekali feature-feature di dalamnya yang kadang kalau kita lewat gitu aja kita nggak tahu tuh bahwa di dalamnya ada feature-feature. Sebentar, ini Head of Promotion jagonya jualan. Tapi kita buktiin jualan doang atau memang beneran. Ya. Boleh masuk? Boleh. Boleh. Silakan. Tapi ini luarnya juga udah menarik ya. Coba bisa dijelasin nggak ini apa, Pak? Luarnya iya. Ini luarnya kita pun untuk rumah ini kita sudah termasuk dengan carport. Jadi kita nggak perlu bikin carport lagi. Semuanya sudah dapat dalam keadaan yang seperti ini. Oke, ini carportnya ya. Ya, kita mengadaptasi juga, ini namanya post-pandemic design. Post-pandemic design. Rumah ini terdiri dari 3 lantai dengan rooftop garden. Oke. Nah, setiap lantainya itu ada fungsi-fungsinya. Wih, 3 lantai? 3 lantai. Seperti di lantai bawah, nanti kita lihat, kita nggak langsung, ini bisa jadi office, bisa banyak feature-feature yang ada di dalamnya. Pak, udah jangan dibongkar dulu. Kalau sulap itu kita langsung nonton sulapnya dulu. Oke, ayo jalan. Nah, karena rumahnya sudah menganut post-pandemic design, kita di dalam rumah pun kita, ini optional. Kita biasanya kan kebiasaan baru kita selalu kita harus cuci tangan dengan sanitizer. Kita selalu cuci tangan. Nah, gitu. Tapi ini saya lihat ada yang menarik di sini. Ini di depan ini ada. Ini untuk serapan ya memang? Ya, untuk resapan air ya. Utama. Dan dia memang menggunakan, ini kan sebenarnya bisa pakai rumput, tapi dia memilih untuk batu karena biar nggak, kalau ada tanah kan lebih gampang kotor ya. Iya, kalau ini minim perawatan juga, Pak. Iya. Supaya selalu rapi, tapi tetap penghijauan harus ada. Cuman maksudnya ini kalau dilihat detil, coba di shoot ini lebih detil. Dia tuh ada kayak memang apa ya? Housingnya si batu-batu ini, sehingga batu-batu ini nggak akan berantakan kemana-mana ya? Betul, tujuannya buat tempat batunya, Pak. Gitu. Dan di setiap perumahan ini, kita akan kasih 1 pohon tabebuya. Itu kenapa nama dari kawasan ini adalah tabebuya. Tabebuya itu kan mirip sakura itu ya? Kalau nanti ternyata Sakuranya Indonesia. Nah, berbunga berarti sejalanan itu mirip semuanya jadi bunga tabebuya semua. Desainnya pun ini mirip desain Japanese style ya? Betul, Pak. Oke. Gitu. Aku penasaran. Yuk, boleh kita masuk? Kita masuk ke dalam. Dengan konsep ini kita sudah termasuk dengan CCTV. Ini nggak usah beli lagi? Nggak usah. Ini udah dapat, Pak. 2 titik. Nah, CCTV ini pun menggunakan micro SD gitu. Jadi kita udah nggak beli decoder lagi, semua langsung direkam di situ. Dan ini terhubung dengan smartphone. Dengan smartphone kita. Luar biasa. Ini pun bisa voice comment. Jadi kalau ada orang, ini saya mau ceritain. Ini kita masuk pun kita sudah pakai yang namanya. Ya kalau udah dipasang ini kan. Betul. Ini udah langsung juga, Pak. Udah masuk. Sudah dapat juga. Dalam penjualan ini. Jadi misalkan kita lagi di luar rumah, ada tamu atau paket yang mau datang, kita bisa ngomong dari CCTV, tolong paketnya dimasukkan aja ke dalam.
kita ada yang namanya one time password, Pak. Jadi One time password. Oke. Jadi sekali kita pakai, ada tamu yang mau datang atau paket, nggak bisa diulang lagi. nggak bisa diulang lagi. Oh. Dia kita kasih dari voice command di sini, misal passwordnya 12345 gitu misalkan. Pak Albert, sebentar. Ini kalau seandainya kita nggak di rumah ya berarti? Kalau nggak ya? di rumah. Dan nggak ada pembantu? Nggak ada pembantu di rumah. Rumahnya udah Oke. pada kosong. Oke. Paketnya bisa masuk, misal ditaruh aja di sini, lalu dia tutup lagi. Seketika ditutup, passwordnya expired. Jadi nggak bisa dipakai lagi, Pak. Kita menentukan password saat itu berarti Saat ya? itu. Oh, Gitu. Ketika I see. kita pulang ke rumah, passwordnya udah beda lagi. Oh. Password kita sendiri. Ini canggih loh. Sejujur saya baru tahu bisa seperti ini. Dan ini berarti memang mempersimpel semuanya ya. Jadi Betul. nggak usah harus naruh orang. Biasanya kadang-kadang kan kita nggak bisa pergi karena nunggu ada Iya. kurir atau ada. Kita lagi di luar, cepet-cepet ada tamu yang mau datang, kita Yes. harus buru-buru pulang. Iya, Kalau ini iya, kita iya. bisa dari sini aja. Ya, tapi ini luar biasa banget karena cocok banget udah ini tadi mengadopsi new normal dan ini juga masalah si simplicity ya security tapi tetap diperhatikan. Betul. Oke, dan ini yang saya juga nggak kepikir bener-bener jadi bisa dilihat bener nggak ya Iya. orangnya ya Ada bisa voice nunjukin command. ID Betul. dan sebagainya. Oke, bisa langsung masuk? Bisa. Silakan. Nah, masuk ke sini, Oke. kita ketemu sama satu ruangan Oke. yang namanya ini productive room. Productive Productive room. room. Oke, coba dijelaskan Pak. Productive room itu seperti apa? Saat ini dalam era pandemi ini biasanya kan kita kalau kerja sekarang kita sering sekali WFH. WFH, Iya, work kerjanya from di home. rumah. Yes. Tapi kadang-kadang kan di atas lagi ada anak, Nah, ada istri yang lagi iya. masak gitu. Kita butuh satu ruang private sendiri yang buat kita kerja tuh konsentrasinya. Bener. Jangankan sendiri. itu, kadang anak saya lagi sekolah di Betul. itu apa namanya tabletnya, saya masih pakai celana pendek lewat itu. Tapi kalau di sini berarti Kita punya private room sendiri, Pak. oh, Ini productive room makanya. Iya. Nah, Dan merangkap ruang tamu juga ya ruang sebenarnya. tamu juga. Dan teman-teman misalkan ada yang misalkan konsultan desain atau dia YouTuber gitu. Ruang ini bisa jadi area kerja, Pak. Oh iya, kalau dia- makanya tadi Betul. aku langsung kepikiran kok ada tempat-tempat dokumen seperti ini Iya. dan sebagainya. Dan ini lumayan luas loh Pak. Ini bisa mengadopsi sampai mungkin 5 orang di sini Iya. di saat bersamaan juga oke nih. Seperti dia punya 2-3 orang karyawan, dia bisa ada di sini, Pak. Tempat kerjanya gitu. Buat meeting pun juga oke nih. Bisa. Seandainya ternyata nih nggak sofa Iya. tapi ada meja besar itu tadi. Betul. Oh, dan ini juga Ini juga Hah? pencahayaannya Iya. banyak. Jadi kalau banyak Cross orang ya? pun ya Iya. dengan era sekarang yang kita harus pentingin kesehatan, ini bisa dibuka, Pak. wis, Depan pun bisa dibuka. Jadi ventilasinya Yes. juga terjaga. Ruang ini jadi yang kayak saya dengar sini. kalau arsitektur itu cross ventilation sama punya void itu tadi Betul. agar benar-benar udara panasnya Iya. naik ke atas. Jadi udara baru semua nih. Tapi ini kok bisa biasanya gini Pak, ini jujur arsitektur kalau ngebangun sama interior design itu suka bentrok. Ini kok Iya. bisa saling itu Oke, karena arsiteknya ini kita pakai Denny Gondo. Iya, Denny Gondo. Denny Gondo dengan interior desainnya itu Ibu Yoko Rose. istrinya? Sama istrinya dari Denny Oh, Gondo. makanya pas. Jadi memang untuk hunian yang untuk keluarga didesain oleh keluarga juga pasti yang terbaik dong. Sama-sama dari studio Air Putih juga. Jadi Iya, mereka iya, kolaborasi untuk bikin satu hunian ini. Iya, Jadi iya. benar-benar dipikirin dari awal detailnya, Pak. Dari Oke. awal bangun strukturnya sampai ke interior. Saya penasaran. Ini AC? Ini AC ini tidak termasuk. Oh, tidak termasuk Jadi ya? rumah ini semua fully furnished. Kalau ini? Ini termasuk. Ini termasuk? Ini pun kalau Nah. kita geser, Oke. dia bisa dibuka, Pak. Coba Pak, sebentar. Penasaran. Jadi ya, meja yang lebih besar, meja meeting. Ya, meja meeting ini bisa dibuka. Lalu ini turunkan. Sebentar. Nah, ini kita tutup. Heeh. Ini bisa jadi satu bed lagi. Kalau misalkan ada yang mau nginap karyawannya atau siapa. Ini sulap. ini keren banget loh. Bisa seperti ini. Jadi ini kalau seperti ini pun ini tapi nanti diturunkan ya. Iya. Heeh. Cuma Ini saya yang nggak terpasang. kebayang loh. Ini bisa begini. Dan ini juga bisa tempat duduk juga bisa ya? Bisa, tempat duduknya bisa. Oke. Gitu. Power outletnya pun sudah disiapkan. Heeh. Jadi kalau buat kerja ini power outletnya untuk laptop atau Iya. kalau dia tidur ya ini biasa buat cas Iya, handphone iya. atau. Ini kameramen sama editor saya emang suka nginep di rumah saya nih kalau lagi ngedit. Yang Berarti cocok panjang. sekali. Iya, makanya. Tapi semua udah dipikirin ya, belokannya, semuanya. Nah, ini tutup lagi jadi Keren banget. Oke. Dan ini tapi lantai semuanya flooring ini udah ada semua ya? sudah termasuk. Oh. Gitu. Oke. Ini ada sofa, Heeh. tapi ini optional. Nanti ini juga bisa jadi sofa bed.
Jadi nambah space tapi lagi. dapat juga sofanya. Sofanya dapat. Tapi kalau mau jadi sofa bed itu harus tambah. Yes, tapi ini sudah termasuk defaultnya ini ya, Sudah. diberikan ya. Betul. Ya cukup saya pikir. Jadi Bisa sebenarnya untuk kalau keluarga ternyata karyawan memang lagi. tiba-tiba ada anggota keluarga, adik Betul. datang atau apa, memang harus nginep di sini ya. Ya udah bisa di sini. Ini tinggal dipasangi apa? Rolling blind seperti Iya, itu ya. Betul. Oke. Nah, ini di luar nanti di situ juga akan ditumbuhin seperti ini apa Ini namanya? enggak, ini optional. Optional. Oke. Tapi ini adalah saran dari arsiteknya Iya. untuk kita bikin. Ini ruangan Iya. cuci. Oh, Gitu. baik. Jadi gini, kalau kita pulang dari rumah, Mm-mm. kita nanti masuk, kan Mm-mm. biasanya kita selalu tadi sanitizer. Yes, itu kan new normal memang Iya, itu diadaptasi harus tadi ya. normal. Lalu kita biasanya mandi, Pak. Kita Oke. masuk dulu ke sanitation room. Kita udah bilangnya sanitation room. Jadi iya, kita iya, mandi iya, dulu. iya. Setelah mandi kita ganti baju, Iya. baju kotor kita langsung taruh di ruang cuci. Oh Gitu. iya iya, saya baru kepikir setelah tadi dijelaskan terus lihat tadi, oh bener. Jadi selama ini memang misalkan kalau rumah saya masuk itu langsung dapur. Iya, betul. Nah memang ya itu saya rancang ya sebelum ada Iya. ini. Nah tapi Pandemi. pandemik ini ternyata merubah kita semua dan bahkan merubah juga Yes. rancangan ini dan Betul. sudah diadaptasi ya. Nah ini kita bilangnya post pandemic design untuk new normal habits. Gitu. Oke. For new normal habits. Jadi ini yang dimaksud dengan double function ya Pak? Double ya? function. Oh. Rumah ini bisa untuk bawahnya sebagai kantor, Hah? sebagai ruang kerja kita, atasnya itu kita sama keluarga. Yes, tapi kalaupun ini ternyata orangnya nggak ngantor digunakan sebagai hunian pun ya Bisa nggak apa ya. gitu. Oke. Dan terpisah. Hah, Nah, oke. kita maju ke depan. Heeh. Nah, begitu Heeh. masuk ke sini, di sini Oh, apa nih, Pak? ada ruangan Ini cuma lagi. tembok? Iya. Oh, Ini bukan kita ada- tembok ternyata. Ini sulap. Sebentar. Ada hidden storage. Oke. Ini. Oh, oke. Ini perlengkapan new normal kita, Pak. Ini keren banget loh. Udah dipikirin semuanya. Jadi begitu masuk, Iya. kita nggak nyentuh apa-apa, langsung sepatu buka kita ini. kotor, kita Heeh. langsung kasih disinfektan, Oke. kita simpan, kita Mhm. cuci tangan lagi, Mhm. atau ada tamu dia butuh masker, butuh face shield, Iya. atau dia butuh sarung tangan, kita udah ada racknya. Oh, dan Di ini dalam sini. ini lumayan luas loh di dalam ini untuk dalamnya maksudnya bisa untuk sebagai storage. storage. Karena saya selalu bertanya-tanya untuk rumah yang compact, gudangnya tuh di mana, Pak? Iya, betul. Ini kita udah siapin, Pak. Sudah dipikirkan sama Dipikirin arsiteknya. semuanya. Kebayang nggak kalau kita bikin rumah, belum tentu kita dapat arsitek yang bagus dan kita harus bayar lagi. Memang harus bayar ya. Iya. Cuman ini di sini, maaf Pak, saya lihat ini kalau saya lihat di sini ini lebarnya sekitar 1 meter, panjang kesininya ini ada kali 4 meter dan ini full sampai ke Dalam. Iya. Dan cukup tinggi juga, Pak, dalam. Betul ya. Ini space di bawah tangga ya. Betul. Kita manfaatkan. Jadi tidak ada ruangan yang terbuang di Iya, rumah. iya. Dan ini mirip rumah Jepang. Rumah Jepang tuh kan sepatu-sepatu juga Betul. langsung ditaruh di. Betul. Keren banget. Oke. Ini untuk lemari lagi, Pak, atau apa? Ini nggak, Pak? Saya lihat satu lemari jadi curiga ini lemari juga. Jadi kalau kita masuk ke dalam, Mhm. kita setelah kita mandi ya, kita mandi ganti baju ke Oke. ruangan cuci. Nah, kalau kita bawa barang yang besar, kadang kan kita kesulitan, Pak. Oh, buat Kadang-kadang pivot. terlalu ini ya. Nah, Iya. ininya bisa dibuka, Pak. Jadi ini dibuka lagi, kita lipat ke dalam, kita punya Oh, I ruang see. space yang lebih besar. Iya, lagi. iya, untuk berbelok ya. Untuk belok kalau kita bawa barang. Kepikiran loh ini bikin seperti ini. Jadi semua ini bisa dibuka. Ah, oke. Space-nya jadi lebih luas. Iya, iya, Bahkan iya. kalau ruangan ini jadi kantor misalkan, ini Ha-ha. kita tutup, perlu ditambahkan lagi satu pintu Oke. untuk nutup ini, jadi semuanya ketutup, Pak. Oh, Betul-betul jadi terpisah. terprivate ya? Private. Ah. Antara ruang tinggal kita dengan Ha-ha. kantor itu terpisah. Dipikirin semuanya. Coba Pak ditutup lagi Pak. Oke, tapi saya tertarik ini tadi. Berarti kalau setelah datang nih rutenya untuk membuktikan kalau ini memang new normal ya. Ini nanti kita akan pakai dulu setelah selesai. Lepas sepatu. Taruh di situ. Nah, bajunya kan masih kotor nih ya. Kotor. Kita Nah, maju kita ke depan. datang ke sini. Nah, Kita terus ambil bajunya baju kita bersih, Pak. lepas. Ada ruangan baju bersih di sini gantungannya. Oh, baik. Ini di sini ada ya. Ini. Kita ambil baju bersihnya yang sudah digantung. Oh, ini ya? Ya. Ini baju bersih ya? Baju Oke. bersih. Baju bersih. Kita mandi, Kita Pak. mandi. Ganti semua. baju semuanya di sini. Lalu kita keluar Baju kotornya langsung dimasukin ke mesin sini. cuci. Gitu. Tapi tentu saja ini mesin cucinya opsional ya Pak ya nanti ya. Elektronik tidak termasuk. Tapi space-nya memang sudah peruntukannya di sini ya Pak. Sudah. Ya pembuangannya nanti juga drainnya si mesin cucinya juga di sini tempatnya. Jadi semua betul-betul sudah dipikirkan dan disiapkan. Dan ini nggak Jadi, panas loh Pak di sini. Pembeli Iya. udah tinggal isi aja Pak di dalam. Oke, oke. Hanya tinggal bawa koper dan elektronik. Yes. Saya penasaran sama kamar mandinya. Coba saya lihat. Ini Kamar kamar mandi ya mandinya, Pak ya?
kita biasa kan cuci tangan, ada toilet, terus ada ruang mandinya juga. Oh, coba. Lumayan luas ya. Saya pikir tadi akan sempit banget kayak kamar mandi tamu gitu. Ini ternyata tapi kamar mandinya. Untuk kita mandi, ganti baju, jadi dalam keadaan sudah bersih, kita baru naik ke atas, ketemu dengan anak dan memang susahnya kan seperti itu. Kita beraktivitas pulang, takutnya bawa penyakit. Sampai kita bawa virus kan. Udah dipikirin. Oke, ini tapi pintunya Pak. Nanti ini pintu kebuka kemana Pak? Pintunya ke sini ya, tentu saja ya. Oke. Nah, saya penasaran ruang huniannya seperti apa nih Pak? Di living room tinggal. Kita naik ke lantai. Oke, kita menuju ke lantai atas. Jadi setelah kita bersih, kita sudah mandi, siap ketemu kita mau ketemu dengan anak dan istri kita. Keren, ada seperti ini nih, penerangan juga secara nggak alam. Wah, gimana? Luas banget loh. Ini saya nggak akan nyangka. 60 meter persegi lahan. Rumah saya aja yang 70 meter itu nggak ada ruangan seluas ini Pak. Betul. Dan ini kalau kita lihat kelemahan rumah-rumah itu adalah pencahayaan Pak. Betul. Biasanya mereka karena pencahayaan siang-siang selalu pasang lampu dan itu ya wasting energy gitu. Jadi ini studio living room Pak. Apa artinya Pak? Nah, jadi dalam satu ruang keluarga ini semuanya sudah ada Pak. Ada sofa, living room. Nggak tersekat-sekat ya? Nggak tersekat-sekat. Ada ruang makan, ada dapur gitu. Semuanya dalam satu ruangan ini. Jadi kalau kita ada acara keluarga besar datang, nggak ada masalah rumah kita space. kedengarannya kok kecil ya, hanya berapa meter tapi dalamnya luas sekali. Ini kalau di foto ada di video Pak, ini kayak rumah kita tuh 300 meter persegi Pak. Ini bener-bener semuanya teroptimalkan dengan ini saya sambil mengagumi kok dia bisa kepikir bikin ini semua gitu. Dan semuanya sudah fully furnished Pak. Semuanya Semua? sudah dapat. Ini sofa semuanya? Semua sudah dapat. Yang tidak dapat hanya elektronik dan aksesoris saja. Gitu. Oke, tapi bahkan sampai tempat duduknya ini yang kecil ini kalau dibuka bisa jadi storage lagi Pak dalamnya. Dan ini sudah termasuk dalam penjualan kita. Biasanya kalau seperti ini aja kita beli Pak, itu udah hampir 10 atau lebih mungkin belasan juta nih satu set seperti ini. Ini sudah termasuk berarti. Untuk sofa ini pun kalau kita mau sambil tiduran atau ada tamu yang ini sofa bed juga. Ini bisa diangkat jadi sofa bed lagi Pak. Gitu. Ini untuk keluarga kecil memang pas banget. Keluarga kecil yang rumahnya besar. Keluarga kecil tapi kalau ada tamu atau dari keluarga besar datang ini masih bisa mumpuni. Benar-benar, apalagi kita kan orang timur Pak. Betul. Setiap acara tuh selalu ngundang, dan ngundangnya masuk ke dalam gitu. Ini baik, ini Pak, kalau ini dapat juga Pak? Ini sudah masuk Pak, sudah termasuk. Ini meja makan. Meja makan dengan 4 kursi. Kitchen set dengan kompor 2 tungku. Ini sudah termasuk. Kitchen sink sudah ada. Ini semuanya udah termasuk. Hanya tinggal beli elektroniknya aja. Ya, kalau ini kan bisa saja bawaan dari tempat yang sebelumnya atau apa. Ini pun sudah termasuk. Tapi beneran ini dipikirin semua, itu yang saya kagum. Dan ini ini untuk ventilasi ini benar-benar enak karena ya pasti nggak akan panas ada di sini ini. Aman juga Pak, kadang anak kita kan lagi nonton TV segala macam, istrinya masak masih bisa tetap ngeliatin. Iya benar. Terpantau. Itu satu hal juga yang kadang kita nggak kepikiran karena kalau di sini semuanya kan bisa kita kerjakan sendiri. Betul. Ya kalaupun ternyata kita nggak punya asisten rumah tangga ya kita bisa kerjain ini sendiri. Oke, Pak. Tapi kalau terus tiba-tiba makan terus misalkan kebelet buang air kecil dan sebagainya harus turun sama naik dong Pak? Oh di lantai ini juga ada Pak, mungkin nggak kelihatan dari mana ini. Saya ajak. Ruangan ini nggak kelihatan ada TV, tapi sebetulnya di sini kita punya powder room Pak. Ini sulap. Ketipu lagi sama sulap. Jadi untuk cuci tangan, untuk kita kebutuhan toilet semua ada di ruangan ini. Gitu. Tapi kalau ditutup, langsung benar-benar clean, nggak ada apa-apa ya. Jadi rapi Pak rumah ini Pak. Kecil tapi banyak feature-feature-nya. Compact. Tapi spacious dan luas. Oke, ini lumayan ya sampai ke ini ya berarti ya, sampai tangga ini ya. Nah, tangga ini pun kalau kita lihat, tangga ini ada ruang rahasianya lagi Pak. Ada hidden storage ya Pak. Jadi kalau kita butuh untuk taruh buku, butuh apa bisa di ruang ini. Memang kuat. Ini nggak masalah ya berarti naik turun. Nggak masalah. Hanya dua tangga ini yang jadi furniture. Tapi kalau ini sudah semen.
Yes. Itu sudah betul. Ini desainnya aja kalau kita nyuruh arsitek yang ngedesainin, saya yakin ini 100 juta juga kurang nih. Wah, untuk membayarnya. Makanya betul. Itu udah termasuk juga satu nilai yang kita akan dapatkan. Dipikirin ini semua tadi. Di rumah ini jadi sudah termasuk rumahnya, smart layout, smart lighting system, smart home system, dengan smart furniture yang ada. Jadi semuanya kita kasih, Pak. Oke. Nah, ini living. Nah, saya penasaran sama bedroom. Oke, kita menuju ke lantai 3. Ini tangganya juga enak, ukurannya pas untuk ini. Nah, kita sudah sampai di lantai 3. Lantai 3 ini untuk bedroom. Ruang tidur anak dan ruang tidur untuk keluarga. 2 kamar tidur ya ini? Tidur. Tapi 2 kamar tidur, ini satu kamar cukup 2 anak. Ini tinggi banget. Ini tinggi banget, saya pikir karena di lantai 2-nya sudah tinggi, ya atasnya agak ke-crop sedikit lah ya. Tapi tempat tidur susun ini sudah termasuk juga, jadi bisa untuk 2 anak, Pak. Kalau kita punya anaknya 2, mereka bisa dalam satu kamar. Ini keren banget. Bentar, terus bikin ininya kan harus panggil tukang lagi, Pak? Ini sudah termasuk, Pak. Kita sudah termasuk. Ini juga udah termasuk. Ini sudah. Ini pun kita bisa geser, Pak. Kalau mau buka lemari kan ini iya. Coba, Pak. Ini kita bisa angkat, kita geser. Coba, Pak. Lepas dulu, Pak. Betul. Ini lumayan ringan, beneran. Saya nggak ngiklan. Ini anak kecil pun umur 5-6 tahun juga bisa ini buat dorong-dorong ini tadi. Tapi ini bawahnya bisa dimanfaatkan untuk meja belajar. Ya, atau meja buat naruh-naruh kalau anaknya cewek kan aksesoris. Kalau pertanyaannya adalah yang di atas meja belajarnya di mana? Kalau ini buat yang anak yang bawah. Ya di bawah. Di atas ada lagi, Pak. Wih, jadi ini sengaja dibuat terbuka. Jadi ini bisa jadi meja belajarnya dia. Kalau kakinya gantung turun ke bawah. Gitu. Jadi sebenarnya, nih mohon maaf nih. Ini pun anak yang usianya let's say sudah belasan tahun pun 14 tahun pun masih tetap nyaman ya di sini ya. Betul. Cool. Ini keren banget. Ini di sebelah sini juga ada cermin dan ini wallpaper sudah termasuk. Nggak termasuk ya? Aksesoris. Oke, tapi ini aksesoris cuman semuanya furniture itu include di sini. Betul. Coba sebentar saya lihat. Ini kalau seandainya sesiangan nggak nyalain listrik pun semua tetap terang ya? Betul, ini bisa dibuka juga kan untuk udara dan cahaya bisa masuk. Iya, yang paling penting itu Pak, karena kalau ada ruangan yang gelap, kalau Indonesia ini kan lembab, jadi akan kurang sehat gitu. Di sini udah dipikirin aspek itu juga ya? Sudah, betul. Oke. Cuman kalaupun ternyata kayak ya wallpaper ini kita harus beli atau lampu seperti ini kita harus beli, ini sesuatu yang kita sudah dikasih tahu sama arsiteknya, belilah yang seperti ini. Iya, betul. Oke. Ini tinggal contoh aja. Oke, Pak. Paling penting rumah itu master bedroom, Pak. Oke. Dia harus nyaman. Coba. Master bedroom. Oke, kita menuju ke master bedroom. Oke. Nah, ini master bedroom. Wow. Lega ya? Lega ini. Kelihatannya. Dan nggak kelihatannya memang cukup lega ini kalau daripada di apartemen ya, misalkan kalau saya ya mau landed house, ini lebih dari cukup dan benar-benar ya ini nggak kayak itu tadi rumah yang sempit gitu loh. Oke. Ini ada di dalamnya juga space ini kita bisa manfaatin untuk lemarinya. Lemari kita buka dari bawah. Oh, dari bawah ya? Dari bawah. Oke. Bawahnya juga kita bisa buat taruh sepatu, kita taruh. Yes. Iya. Ini semuanya maksudnya tuh nggak ada satu space pun yang nggak kepake. Iya. Pemanfaatan ruangnya sangat optimal. Yes, dan cahaya pun ini bener-bener. Ini buat cahaya dan udara masuk lagi. Betul. Mau rumah menghadap kemana, dia nggak masalah karena cahaya itu tetap bisa masuk ke dalam rumah, Pak. Dan di balik ini ada satu surprise lagi. Kita punya extra balkoni, Pak. Ada balkon. Jadi mungkin buat ayahnya yang atau butuh space untuk outdoor. Bisa keluar. Ada area balkon lagi. Ya. Bukan masalah apa-apa, balkon itu adalah satu nilai lebih karena kita bisa kayak ngelihat keluar. Betul. Tapi tetap masih di rumah. Betul. Gitu loh, Pak. Jadi nggak sumpek, Pak, kamarnya. Oke, Pak, sebentar. Lah terus kalau begini AC ini outdoornya ada di mana unitnya? AC outdoor ada di belakang, Pak. Di belakang di void tadi ya? Iya. Oh, aman semua jadi nggak terlihat dari depan ya? Nggak terlihat. Oke. Ini bener-bener rumahnya lengkap, semuanya ada dan dipikirin semua. Ini pun sebenarnya kalau misalkan ditutup gitu juga seperti ini ya, Pak ya? Iya. Ini bener-bener kayak lebih kayak di hotel gitu loh. Ini bener-bener keren banget ini sih.
Oke, kamar mandi, Pak. Dari kamarnya kita menuju ke kamar mandi. Oke. Jadi ada kamar mandinya, Ya. untuk kita mandi, ada storage-nya. Ya, pasti untuk kita itu. taruh barang-barang kita. Dan kamar mandi ini pun kita manfaatkan satu tapi untuk dua. Untuk anak dan untuk orang tua. Karena ini bisa ada satu ini ya, dividing door-nya untuk bisa iya. Gitu. Oke. Tapi memang ya kalau anak kan memang jadi satu sama Iya. kita. Cuman ini lumayan luas. Ya buat itu tadi lahan yang ini kalau sudah di atas berarti kan mungkin cuma 40 meter persegi ya setiap lantainya ini luasnya. Kurang lebih. Tapi maksimal sekali semuanya. Ini juga sudah dapat. Ini sudah terdapat. Ini Dapat, Pak. sudah MRT standar ini ya? Iya. Dapat juga? Dapat juga, Pak. Oke. Lalu ada satu lantai lagi, Pak. Ini 3 lantai kan tadi saya bilang 3 lantai plus. Ya kan 3, 1, 2, 3 ini lantai 3. Ada lagi kita punya ruangan namanya rooftop teras. Mau naik dari mana? Nah, ini, Pak. Jujur Pak Albert, ini kalau seandainya dulu waktu kuliah desain interior itu ini nggak akan lulus karena gimana caranya ke situ harus lompat kan nggak mungkin bisa. Betul. Kita harus beli tangga atau apa? Oh enggak, Pak. Ini Nah. kita punya satu space. Hah? Kita namanya productive space. Kalau di bawah kan tadi Productive space. productive room untuk Yes, kita itu kerja. productive room. Ini kita bilangnya productive space. Apa itu? Jadi space ini kita bisa manfaatkan untuk anak kita misalkan mau sekolah online, dia bisa jadikan ini sebagai meja belajarnya lagi. Kita tempat taruh buku-buku. Saya nggak berhenti untuk kaget. Ini selalu ada kejutan bukan di tiap lantai tapi tiap sudut rumah. Ini sudah termasuk. Sudah termasuk. Oke, berarti kalau naik ke situ kita injak ini terus ke situ. Kita ini buat bangkunya. Ini duduk kan? Pijakannya kita di sini, Pak. Laci ini bisa kita Ya tarik. Dan ampun. kita jadikan pijakan untuk naik ke atas tangga. Ini Anda semua lihat kan? Ini sesuatu yang saya pesulap aja nggak kepikir ini ada ini. Jadi kalau sulap itu berhasil menipu saya, Pak. Oke. Oke. Ini diinjek nggak apa-apa? Oh, Pak, ini memang kita jadikan pijakan untuk kita naik ke atas. Wih, kita ke atas sih, Pak. Boleh, kita taruh ke atas. Dan ini aman ya, walaupun dia apa namanya perforated. Ya, aman. Kita sudah hitung. Nah, kita sudah sampai di rooftop terasnya. Wow. Jadi kita kalau di rumah kita masih punya rooftop teras lagi nih. Iya, Pak. ya, ini. Nggak kebayang ini di rumah yang luasnya cuma 60 meter persegi. Gimana Pak? Fungsinya rooftop teras ini, kita kan sekarang butuh setiap pagi kan kita harus berjemur. Yes. Kita bisa berjemur di sini. Tanpa harus keluar, Tanpa harus keluar. nanti tiba-tiba ada apa di bawah atau Betul. ini. Oh. Atau ini bisa kita juga buat olahraga. Misal kita taruh sepeda statis. Oh iya Atau iya istri iya kita yang iya lagi iya. gemar banget kan sekarang berkebun Iya, dengan iya. tanaman-tanaman, semuanya bisa dilakukan Iya. di rooftop teras Iya. ini. Kalau saya sih happy nih lihat seperti ini. Mungkin ada beberapa orang yang memang takut ini sebenarnya bisa dipasangi kayak jeruji lagi ya, Iya, nggak untuk masalah keamanan. ya. Untuk keamanan aja kalau punya anak dan sebagainya. Tapi ini juga termasuk yang saya nggak kepikir ada seperti ini di atas sini. Biasanya rooftop teras itu kita kasih hanya untuk di rumah-rumah yang tipenya besar. Iya, iya pasti. Untuk tipe 88 meter ini kita adakan di sini. Saya nggak habis pikir, bener-bener keren banget. Dan ini yang paling penting Pak di sini. Ini semua itu harganya berapa? Kita starting dari harga 1,7 miliar. 1,7. Itu harganya sama persis kayak rumah saya, tapi tahun 2013 Pak saya belinya. Ini kebayang nggak? 2020. Tinggal di BSD City, ini 2020, udah hampir habis. Bentar lagi 2021, 7 tahun setelahnya harganya masih 1,7 dengan luas bangunan saya pikir ini lebih luas loh daripada tempat saya. Iya, ini luas tanahnya 60, luas bangunannya 88. Selain dari rumahnya dengan yang harganya terjangkau, kita kasih juga promo cicilannya, Pak. Cicilannya itu DP 10% bisa dicicil 15 kali. Jadi per bulan hanya 10,5 juta. Sebentar, DP 10%, Dicicil 15 kali. 10% berarti 170 juta, Dicicil 15 bulan. 15 kali. berarti cuma 10 juta 500 kurang lebih. Gitu. itu seandainya suami istri dua-duanya kerja itu gaji sebulan juga masih Ya, tersisa. masih bisa. Iya, Betul, makanya ini bener-bener Ini sesuai dengan segmentasi pasarnya. iya iya, tapi ya saya beneran saya pikir maaf ya, rumah sekecil ini yang saya bayangkan ya rumah yang ya layoutnya sederhana tapi barang-barangnya aja yang lumayan mewah. Iya. Tapi ini semuanya, ini yang saya boleh bilang yang paling mewah itu sebenarnya adalah desainnya. Desainnya. Ini yang nggak kepikir dan pasti mahal banget. Silahkan nanya kalau punya temen kenalan untuk ngedesain seperti ini pasti mahal banget.
dan kita dapat secara cuma-cuma Itu makanya kayak kita bilang smart house dengan smart layout, smart furniture dengan smart system dan double function itu tadi. Jadi tunggu apa lagi? Saya dengar kalau BSD City itu ngeluarin produk itu selalu hitungannya hari itu sold out. Oke. Dan hari pun itu sebenarnya bukan masalah apa-apa. Kalau sehari itu sebenarnya lebih dari 24 jam, ya mungkin ya satu hari itu pasti sold out. Ini tapi belum dibuka kan? Belum. Kita akan buka segera dalam waktu dekat. Saya mau pesan juga kayaknya. Ini karena apa? Kayaknya kalaupun ini dibeli, ya besoknya juga pasti akan langsung naik harganya. Nilai investasi di BSD cukup bagus karena surrounding areanya semakin banyak facility yang ada di BSD. Dan ini sebenarnya, ini kan yang kita sekarang datang ini kan show unit ya. Ini terbuka everyday. Terbuka. Kita buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 7 malam. Ya, kalau seandainya ada yang nggak percaya karena latar belakang saya pesulap dan sebagainya, datang langsung buktiin, tapi better langsung bawa tanda jadi karena pasti setelah pulang nanti pasti jumlahnya akan semakin sedikit setelah dibuka ya. Jadi mendingan sekarang ini sebelum nanti dibuka untuk umum pemesanannya langsung lihat. Jadi nanti bisa hubungin langsung ke marketing agentnya ya. Bisa hubungin ke marketing BSD City atau agent kita untuk lihat unit ini dan kalau mau pilih unit ini. Dalam waktu dekat akan segera kita buka. Tapi belum tahu kapan ya itu ya. Masih rahasia. Cuma dalam waktu dekat. Pak, maaf terakhir. Satu area nanti ini ada berapa hunian total? Ada berapa unit? Total dari klaster Impresa House ini hanya 128 rumah. Oke. Gitu. Video ini akan ditonton, lihat aja berapa orang. Nah, yang akan beruntung cuma sekitar 120-an orang. Ya. Dan itu juga belum tentu orang-orang yang kalau rumahnya jauh mendingan kemah camping di The Breeze depan sini tempat ini show unit untuk langsung dapetin tempat dan lokasi yang memang strategis ya. Keren banget. Oke, ini udah semua? Udah. Ditutup ya berarti ya? Oke, terima kasih Pak Albert. Ya, saya benar-benar ini tercerahkan sama kalau kayak dulu kuliah. Ini kuliah 1 semester diajarin sama arsitek berpengalaman Denny Gondo untuk tahu, oh ini bisa begini, ini bisa begitu, dan ini keren banget, baik secara arsitektur dan interior ya. Oke, kalau gitu kita tunggu kapan ini launchingnya, dan jangan cuma diam dan jadi pemirsa, langsung pesen, karena kalaupun ternyata mau dipesen terus masih mikir-mikir, saran saya langsung pesan aja, karena kalaupun ternyata nggak jadi beli, ini gampang banget untuk dioper ke orang lain ya. Oke, terima kasih Impresa House at BSD City, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mari Pak.